Nah, perhatikan teman-teman semuanya terkait sistem peredaran darah pada manusia. Kita akan olahraga dulu nih, ya, biar sistem peredaran darah kita lancar. Oke, setuju? Setuju? Kita olahraga dulu. Baik, aku silahkan ke depan. Kita biar ngantuk ya. Nanti ada rumah. Ya, semuanya berdiri dulu. Udah ya, semuanya harus berat ya. Kita senam dulu ya. Oke, biar sistem peredaran darah kita lancar. Semuanya mengikuti. Untuk diedarkan dan dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, kira-kira kenapa? Bagaimana? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, di sini sistem peredaran darah dapat mengangkut, kemudian mengedarkan, menukar oksigen dan karbon dioksida melalui peredaran darah ganda. Ya, jadi ada dua peredaran darahnya yang mengalir pada tubuh kita. Peredaran darah ganda itu berarti terdiri dari apa? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Teman-teman sudah bisa membedakan belum alurnya? Belum. Oke, nanti kita belajar agar kalian hafal alurnya itu dari mana ke mana ya. Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, yang pertama menganalisis siklus peredaran darah ganda pada sistem peredaran darah manusia. Jadi kita nanti akan menganalisis, mencari tahu alurnya itu seperti apa. Ya, kemudian yang kedua merencanakan sketsa
namun sebelum membuat alat peraga kita membuat sketsanya dulu ya, digambar dulu alurnya kemana, dari mana kemana. Nah itu harus jelas ya. Ketika membuat alat peraga itu tidak salah. Selanjutnya membuat model alat peraga dengan membagi masing-masing tugas anggota kelompoknya. Ya, jadi yang ketiga itu yang terakhir kita akan membuat alat peraganya. Nah untuk alat dan bahannya sudah disiapkan belum? Nah, disiapkan dulu alat dan bahan, kemudian buku paketnya teman-teman sudah ada, silakan dikeluarkan buku paketnya. Buku paketnya boleh satu kelompok satu buku nanti agar berdiskusi ya. Di situ cari tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Selanjutnya kita lihat perbedaannya dulu. Awalnya apa sih perbedaan dari peredaran darah besar dan kecil? Alurnya sama nggak? Alurnya berbeda. Tentu kita lihat dari alurnya dulu ya. Yaitu dari mana jalannya. Kita lihat di sini, perhatikan teman-teman untuk video pembahasan perbedaan peredaran darah besar dan kecil. Oke. Peredaran darah akan diawali dari jantung, dari tepatnya dari duduk kiri. Darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi tersebut akan dipompa melalui nanti atau pembuluh aorta. Darah lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan dan oksigen bagi seluruh sel di dalam tubuh manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya mengangkat oksigen dan makanan ke seluruh sel manusia, tugas darah kemudian adalah mengangkut gas hasil pembakaran yang berupa CO2. CO2 akan dikirim melalui pembuluh darah atau pembuluh vena untuk kemudian dikirim menuju jantung, lebih tepatnya dikirim di saraf anak. Setelah dikirim ke saraf anak, maka darah akan Itu sudah selesai ya, itu sudah melewati peredaran darah kecil. Jadi teman-teman, peredaran darah besar ya, kalau besar itu dimulainya dari bilik kiri ya, dari bilik kiri kemudian ke aorta, pembuluh arteri besar ya, di sini aorta. Kemudian dia akan mengedarkan menuju seluruh tubuh. Nah ini merah nih, ini menandakan kalau darah tersebut mengandung banyak oksigen, kaya akan oksigen. Kemudian di seluruh tubuh nanti akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah setelah ditukar maka darah akan mengandung banyak karbon dioksida. Ya, karbon dioksida akan melewati vena apa ya, kemudian menuju ke serambi kanan ya, menuju ke serambi kanan. Nah itu adalah peredaran darah besar. Kemudian kalau peredaran darah kecil berarti akan melewati apa? Paru-paru ya, dari mulai bilik kanan ya, kemudian menuju arteri pulmonalis atau arteri paru-paru ya, yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya melewati paru-paru. Di situ terjadi pertukaran lagi nggak? Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Keluar akan mengandung banyak oksigen ya. Kembali lagi ke serambi kiri. Gitu ya. Jadi perbedaannya kalau di peredaran darah besar itu dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil dari mana tadi? Jantung, paru-paru, jantung, ya. Itu perbedaannya. Nah ini selanjutnya ada sketsa model alat peraga. Nanti teman-teman
memberikan datanya ya. Di situ ada menggambar sketsanya. Teman-teman menggambar dulu, baru membuat alat peraganya, ya. Selanjutnya sudah siap semuanya alat dan bahan? Ya, itu akan bagikan elkanya ya. Oke, perhatikan teman-teman semuanya. Di situ ibu membagikan AKPD satu orang satu ya. Teman-teman kan semuanya sudah berkelompok secara heterogen ya. Sudah pembentukan kelompok di sebelumnya. Kemudian di sini kan ada auditori ya, per kelompok itu ya. Kemudian ada kinestetis dan juga ada visual. Nah, teman-teman bisa berdiskusi untuk menyelesaikan lembar AKPD-nya ya. Tetap nanti yang dikumpulkan hanya satu ya. Yang dikumpulkan hanya satu LKPD, tapi semuanya harus membantu mengerjakan ya. Kemarin cuma satu tuh LKPD-nya ya, yang lainnya mengikuti. Nah, kalau sekarang bantu jawab temannya. Jadi semuanya ikut serta dalam mengisi LKPD ya. Di sini perhatikan di lembar yang pertama. Tujuannya di situ dengan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu membuat karya alat peraga sederhana organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Ya, artinya nanti kita akhirnya akan membuat alat peraga peredaran darah. Untuk pendahuluannya, tadi kita sudah bahas di awal ya. Pernah kamu membayangkan bagaimana tubuh kita dengan ajaib dapat mengangkut, mengedarkan, menumbuhkan kedua senyawa oksigen dan karbon dioksida pada tubuh kita? Apakah kalian mengetahui perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Ya. Selanjutnya, kalian identifikasi masalah. Sudah tahu kemarin caranya bagaimana mengidentifikasi masalah. Berarti kalian membuat pertanyaan ya. Setelah melakukan penelitian biasanya kalian akan bisa menjawab ya pertanyaan tersebut ya. Di sini buatlah rumusan masalah berdasarkan materi sistem peredaran darah tersebut. Bebas. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya teman-teman ya. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, lakukan pengamatan berikut ini. Di lembar selanjutnya ada beberapa alat dan bahan untuk membuat alat peraga ya. Di situ ada styrofoam ada, kemudian gambar organnya udah ibu bagikan ya, sudah disediakan. Kemudian gunting, kemudian ada selang nanti ibu bagikan, ada botol plastik, ada air nanti boleh diisi di wastafel depan, kemudian ada pewarna dan juga ada lem ya. Selanjutnya langkah pembuatannya dibaca. Ada ya langkah pembuatannya ya. Oke, di sini dibaca ada poin 1 sampai 9. Selanjutnya ini ya pengolahan data. Teman-teman membuat sketsa model peredaran darah. Gunakan handphone untuk mencari contoh bagan skematis sistem peredaran darah kecil dan darah besar pada manusia. Kemudian di buku juga ada teman-teman, boleh ya. Yang visual sukanya melihat gambar boleh di buku dilihatnya, atau yang auditori boleh di video di HP kalian ya. Oke, digambarkan di sini. Kemudian nanti saling melengkapi. Selanjutnya mendahului dan membedakan ya alur dari peredaran darah besar dan kecil. Dan bahannya teman-teman tulis di situ dan langkah kerjanya. Pembuktian bandingkan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil yang kamu amati pada buku paket kalian ya, sesuai atau tidak ya. Kemudian ada apa di situ? Kemudian membuat kesimpulan. Oke, tadi semuanya. Oke, teman-teman silakan membuat sketsa terlebih dahulu. Ya, gambar sketsanya di AKPD
Nah, ini ada satu kelompok yang akan mempresentasikan alat peraga, ya, alat peraga yang sudah dibuat. Ya, silakan. Ya, mulai dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Pertama-tama perkenalkan nama saya Dio. Pertama identifikasi masalah apa perbedaan sistem peredaran darah dan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ya, sama Laporan percobaan nama percobaan sistem peredaran darah juga tapi tidak bisa membedakan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Alat dan bahan di sini juga kami gunakan ada sterofom satu-dua, gambar organ, satu-dua, lem, dan pewarna merah. Kita akan membacakan pembuktian antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil yang mati dengan itu dengan kata peredaran darah besar adalah darah kecil. Peredaran darah kecil adalah tidak membacakan karena di sini kami tidak bisa membedakan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar di sini. Oke, nanti bisa lihat dari alat peraganya. Jadi kita lihat bersama ya. Peredaran darah besar yang dari kiri, ya, dari kiri. Kemudian keluarnya kemana? Ke aorta, dari sini ya. Kemudian ke seluruh tubuh, keluar dari tubuh ke vena, ya ini. Ke vena, kemudian ke keramik kanan, ya, ke keramik kanan, selanjutnya ke kiri. Dari kanan ada di paru-paru dan paru-paru, kemudian ke vena paru-paru ke keramik kiri. Coba boleh misalkan ini ada darahnya ya, misalkan ini darahnya. Oke, teman-teman, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian presentasi dari kami, Afira yang pertama dari Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil kesimpulannya dari kelompoknya siapa?
Alhamdulillah untuk para